Cerita Sang Pembantu, episode 39. Silakan klik tombol subscribe, like dan share, karena kami akan memberikan cerita terbaik untuk Anda. Jadilah yang pertama melihat video kami dengan aktifkan notifikasi loncengnya. Sebelumnya, Rati memang merasa janggal akan semua kejadian yang menimpa dirinya dan Selvin. Seperti disengaja oleh orang lain. Semua terjadi secara berurutan, dari dirinya yang disandera, sampai kejadian sekarang yang menimpa mereka. Namun semuanya tidak bisa dijelaskan dengan nyata. Rati juga bingung harus menjelaskan dengan siapa, dan mau dimulai dari mana. Semua terjadi begitu cepat, Rati yakin akan terbuka tabir rahasia semuanya itu. Rati yang selalu termenung sendirian, terlihat sedih bila mana mengingat semuanya. Setelah membantu ibunya mengantarkan makanan ke rumah saudaranya, Rati berbincang dengan Pandu. "Rati, kenapa wajahmu terlihat murung? Sebenarnya apa yang terjadi denganmu?" kata Pandu. "Ya, semua sudah aku jelaskan sama Mas Pandu kan," jawab Rati. "Rati, Mas Pandu ini mamas kamu. Mas Pandu tidak mau melihat adikku yang cantik ini sedih," jawab Pandu. "Perasaanku tak karuan Mas, semua begitu sakit bila mana dikenang, semua terjadi begitu cepat. Sebenarnya Rati diusir sama Mas Selvin," kata Rati. "Apa? Kamu diusir? Beraninya Selvin mengusir adikku?" teriak Pandu yang terkejut mendengar jawaban Rati. "Sabar Mas, biar ku jelaskan semuanya," kata Rati menenangkan Pandu. Kemudian Rati menjelaskan semua kejadian yang menimpanya. Dari mulai sikap kasarnya Selvin sampai Rati diusir. Pandu yang mendengar semua hal tersebut pun sedikit mereda. Kini Pandu merasa kasihan melihat Rati yang menangis. "Dek, sudahlah, bila mana nanti ingatan Selvin kembali pasti dia akan mencarimu lagi. Ingat Dek, semua hanya terputus sesaat. Tak selamanya mendung dan hujan itu berhari-hari turunnya. Pasti ada masanya matahari akan bersinar. Dan sinar itu seperti senyumanmu yang akan bersinar di wajah cantikmu. Jangan biarkan wajah cantikmu tertutup oleh kesedihan. Ya Mas, Rati akan memulai kehidupan baru. Sudah hampir 1 tahun berlalu kisah ini berlangsung. Mungkin kini saatnya jeda untuk beberapa saat. Biarlah hati ini menunggu. Walaupun bila nanti tak kunjung terbalas dengan kedatangannya, hati ini akan ikhlas menerimanya." Budenya Rati yang mendengar hal itu pun keluar menemui mereka. "Sabar Yandok, ini hanya cobaan saja. Benar apa kata mamasmu Pandu, semua pasti akan kembali seperti dulu." "Iya Bude," jawab Rati. "Bude yakin kok semua pasti berakhir bahagia." "Sebenarnya Bude dari kemarin ingin bertanya kepadamu, namun Bude belum sempat menanyakannya. Selvin orang yang baik, Bude sendiri pernah menerima kebaikannya. Bahkan kamu tahu sendiri waktu itu, saat Bude kebingungan mencari modal usaha, Bude diberikan modal usaha dari Selvin. Dan sampai sekarang Bude mengemban amanah itu. Bude sama Pada akan menunggu Selvin kembali lagi ke sini. Kami ingin berterima kasih kepada Selvin atas semua bantuannya." "Iya Bude, saya juga akan menunggu Mas Selvin." Setelah ke rumah Bude, Rati kemudian menuju rumah Paleknya. "Mas, anterin Rati ya." "Ayo," jawab Pandu. Kemudian mereka menuju ke rumah Paklek. Setelah semua selesai, Rati meminta Pandu untuk mengantarkannya ke sebuah tempat di mana mereka, Rati dan Selvin terakhir kali bersama berdua. "Memang ada apa dengan tempat ini Rati?" tanya Pandu. "Tempat ini nantinya akan menjadi tempat di mana aku akan bertemu lagi dengannya. Aku sangat yakin dengan semua itu."
Dan Mas Selvin berkata, tunggulah aku di sini bila mana aku pergi lama. Aku akan bahagia bila mana kamu mau menungguku di sini. Makanya aku ingin melihat tempat ini. Mengenang semuanya, jawab Rati. Ya sudahlah Rati, jangan terlalu dipikirkan. Bila mana waktunya sudah tiba, kalian pasti akan bertemu lagi. Sebaiknya kamu lebih memikirkan bagaimana kamu melalui hari-hari lagi di kampung kita. Apakah kamu akan di sini, atau akan pergi lagi? Sementara di tempat kerja Pak Broto, Rianti dan Broto masih berbincang mengenai Selvin. Lama-lama Mama khawatir dengan mereka. Mama kurang begitu suka dengan kita, kata Rianti. Ya biarlah dahulu Ma, Papa juga masih melihat semua tingkah laku kita. Papa yakin ada sesuatu yang ditersembunyi di balik semua ini. Kejadiannya begitu beruntun. Saat Selvin masih menikmati kehidupan di kampung, ada saja musibahnya. Kasihan Rati dan keluarganya, pasti sedih dengan ini. Apalagi Rati pulang dengan cara diusir oleh Selvin. Kapan-kapan kita ke sana saja Ma. Mama juga seperti itu Pak ketika melihat Rati pergi. Mama sangat kasihan dan sedih melihatnya. Tatapan matanya tersirat kesedihan yang mendalam. Gadis polos yang tidak tahu apa-apa menjadi korban ketidakingatan Selvin. Mama juga sangat bingung kala itu. Mereka membicarakan Rati yang sekarang bersedih. Selvin yang terlihat sangat bosan dengan semua ini pun hanya mondar-mandir ke sana kemari. Kemudian Selvin berjalan-jalan ke sebuah mall. Saat berjalan-jalan Selvin bertemu dengan seseorang. Mampus itu Selvin. Mana dia sudah tahu aku lagi, kata seseorang. Siang Selvin, bagaimana kabarmu? Tanya orang itu. Maaf kamu siapa ya? Jawab Selvin. Lo kamu tidak ingat saya? Jawab orang itu. Serius aku tidak ingat kamu. Kamu siapa ya? Tanya Selvin kembali. Aku hanya seorang teman kamu. Ya sudah kamu silahkan lanjutkan acara kamu. Jawab orang itu sambil berlalu. Ternyata kamu hilang ingatan Selvin. Baguslah kalau begitu. Ini kesempatanku untuk meneruskan rencanaku. Kemarin kamu masih selamat, tapi kali ini aku pastikan kamu akan lebih menderita. Ingat Selvin, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi aku akan memanfaatkan celah ini sebagai jalan untuk rencanaku. Hahaha Selvin, semua belum berakhir. Dan aku harus lebih berhati-hati. Bersambung.